Shalom semuanya, selamat malam. Thank you buat Ria, thank you buat Ezra. Tanpa terasa kita udah nyampe ke bulan terakhir dari tahun ini. Ya, shalom buat semua Reva Family. Jadi beberapa waktu yang lalu saya berdoa, Tuhan, apa yang kau mau pesan buat Desember ini? Tuhan ingatkan saya tentang pesan Natal. Ketika Natal itu disampaikan kepada para gembala, itu pesannya simple, saudara. Akan ada sukacita besar, joy in the world. Sampai akhirnya dibuat sebuah lagu, ya, yang sangat terkenal. Dan lagu ini musiknya ditulis oleh George Friedrich Handel tahun 1700-an, saudara. Dilanjut oleh Lowell Mason tahun 1800-an sekian. Tapi liriknya sebenarnya adalah diambil dari Isaac Watts, saudara. Seorang penulis dari Inggris, saudara. Ya, tahun 1700-an juga. Nah, yang intinya adalah tentang sukacita. Dan saya sangat berharap, saudara, apapun yang sedang terjadi dalam surroundingnya Anda, tolong jangan fokus ke itu. Ya, jadi kalau Anda lihat di IG-nya Life Center sedang dibahas tentang fakta yang ada di sekitar kita itu bukanlah kebenaran. Kebenaran yang ada bagi kita adalah semua janji Tuhan yang diberikan buat Anda dan saya. Amin. Nah, baik. Kita akan masuk ke ayatnya dulu, Lukas pasal 2 ayat ke-10 dan 11. Saya bacakan dari dua versi, seperti biasa, memang saya senang banding-bandingin versi, saudara. Ya. Nah, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kalau TPT-nya bilang, tetapi malaikat itu menenangkan mereka, jangan takut, karena aku datang membawa kabar baik untukmu. Kabar yang paling menggembirakan yang pernah didengar oleh dunia. Perhatiin, saudara, kabar paling menggembirakan yang pernah didengar oleh dunia. Dan kabar itu untuk semua orang di semua tempat. Perhatiin, kabar itu adalah untuk semua orang di semua tempat. Kabar yang paling menggembirakan. Apa sih kabarnya? Ayat 11. Kita lihat. Thank you nih buat siapa yang buat nih, nggak tahu Ernie itu siapa. Yang mungkin Ernie kemungkinan besar PowerPoint-nya, background-nya ada Natal-Natalnya, keren. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena hari ini di Bethlehem, TPT-nya bilang, seorang penyelamat telah lahir untukmu. Dia adalah Tuhan Yahweh, Sang Mesias. Nah, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, kalau bicara kabar paling menggembirakan, ya ini, saudara. Sekian tahun umat manusia setelah manusia pertama jatuh dan Alkitab menulis semua manusia jadi katut ikut berdosa. Ya, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena kejatuhan dalam dosa itu. Yang terjadi adalah semuanya mengalami kejatuhan ini, saudara. Yang terjadi adalah itu, maka sekian ribu tahun, saudara, ya tiba-tiba diutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, saudara. Untuk apa? Jadi juru selamat buat Anda dan saya. Saya kalau lihat kata-kata juru selamat ini, saya diingatkan ketika kami bangkrut, saudara. Ketika kami bangkrut, sudah pelayanan, iya, khotbah udah, iya, beberapa kali udah puluhan kali khotbah di mana-mana. Saat itu saya itu berdoa dalam hati, Tuhan,
Aku pengen ngerti sih sebenarnya. Juru selamat itu kayak apa sih artinya? Pengen banget. Karena aku sekarang pengen, kami saat ini perlu akan juru selamat yang nyelamatin. Saudara, orang bangkrut, saudara, itu bingung. Ya. Tapi sejak Tuhan benar-benar menyatakan kemuliaannya, menyatakan dirinya. Sampai hari ini, kami bersyukur, saudara. Kami nggak pernah bingung. Ya, saudara, seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia memosisikan dirinya seperti dia yang menggembalakan domba. Dan dia bilang sama Tuhan bahwa dia itu jadi domba dan Tuhan adalah gembalanya dan tidak akan kekurangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, itu saya aminkan, saudara. Itu sangat saya aminkan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Karena ternyata ketika saudara dan saya jadi domba itu nggak perlu mikir, saudara, besok makan apa. Ya toh ya? Halo? Ya. Domba itu nggak perlu mikir. Domba itu cuma mikir satu, besok makan lagi ya. Kalau dia udah mulai melihat, merasa mungkin rumputnya udah mulai kering dan mulai nggak enak, saudara. Ya, dombanya juga akan tahu. Besok pasti gembalanya kan bawa ke tempat padang rumput yang hijau. Persis seperti Mazmur 23 itu, saudara. Dan itu juga terus kami perkatakan menjadi satu rema dalam hidup kami. Dan sampai hari ini, saudara, ya, kita tuh bersyukur. Ya, kita sering apa? Ya kan? Kadang-kadang sering kita sendiri bingung. Bukan bingung karena nggak ada makanan, saudara. Kita bingung karena makanannya ada terus. Halo? Amin? Baik, saudara. Nah, selama online by Zoom meeting, selama ini kita selalu ya mendengarkan beberapa free class. Ya, seingat saya udah dari tentang the real normal, tentang born again, tentang grand design, tentang grand restoration, dan tentang grand destiny. Itu yang dari saya dan dari kami semua, saudara. Ya, beberapa free class diselingi dengan beberapa sharing dari anak-anak kami. Dan ada sharing dari hamba-hamba Tuhan yang spesial, para tamu yang kita panggil, dan semuanya mengacu kepada satu titik yang namanya grand destiny, satu destiny ilahi, satu takdir ilahi, saudara. Masa depan yang benar-benar luar biasa yang Tuhan sudah janjikan pada kita, from glory to glory itu. Saudara, kita udah ngalami itu semua. Tapi ternyata seperti Yeremia 29:11, rancangan ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ternyata perjalanannya ini, saudara. Ya, perjalanannya ini kita nggak pernah dikasih tahu. Ya, Tuhan nggak pernah ngasih detail, saudara. Nanti kamu ketemu pintu, nanti kamu ketemu jurang, nanti ketemu laut, saudara. Saudara lihat baik-baik. Bangsa Israel sebagai salah satu prototipe yang dipilih sebagai umat pilihan, dikeluarin Tuhan, dituntun keluar, dibebaskan dari Mesir yang penuh dengan perbudakan, 400 tahunan kalau konon katanya, saudara, menurut perhitungan sejarah di Alkitab ditulis sekitar sekian ratus tahun, dibawa keluar, saudara. Ya kan? Dikemahinnya malah di pinggirnya laut, saudara. Ya, dan setelah itu dikejar-kejar sama tentara Firaun. Coba, saudara. Ya. Kalau kita mikir pakai cara pikiran manusia, wah, keterlaluan Tuhan itu. Ya kan? Maksudnya apa sih? Ya kan? Saudara, Tuhan nggak pernah ngomong nanti kamu perjalanannya, destiny kamu nanti ketemu laut. Terus gimana dong? Ya kan, jembatannya gimana, bikinnya dan sebagainya. Ya kan, saudara, nggak keburu ngurusin jembatan, teknologi waktu itu belum ada. Ya kan, mau kapalnya sopo, saudara, jutaan orang yang harus
dikapalkan, saudara. Dan yang keren apa, saudara? Musanya bingung, Tuhannya cuma ngomong, kamu bingung. Kasarnya gitulah, saudara. Ya kan? Pakai tongkat. Ngajar jadi apa? Lautnya dibelah. Halo? Saudara? Lautnya dibelah. Sejarah tidak pernah ada loh, saudara. Ya, tidak pernah ada yang namanya laut dibelah. Ya kan? Tapi kok Tuhan belah laut ya? Nggak ada urusan, saudara, buat Tuhan. Mau belah laut kayak mau mindahin gunung kayak itu buat dia urusan sederhana. Cuman persoalannya adalah apa? Ya, seringkali kalau kita udah kepentok satu hal, ya kan dapat janji Tuhan baik dari rema, baik dari nubuat. Ya, nubuat harus dicek dengan firman Tuhan ya. Saya garis bawahi di sini. Ya kan? Jadi kalau ada nubuatan yang nggak sesuai firman Tuhan, mohon maaf ya saudara. Ya, ada pernyataan Tuhan yang tidak sesuai firman Tuhan. Soalnya ada yang pernah nanya saya beberapa tahun yang lalu dalam saya pelayanan di daerah Jawa Tengah. Ada yang nanya saya, Pak, Tuhan bicara sama saya suruh cerai. Waduh, saudara, saya sakit kepala langsung, saudara. Ya, ya. Saya bilang Tuhan saya nggak kayak gitu, tuh Tuhanmu. Pak, itu Tuhan kita. Nggak mau saya punya Tuhan kita kayak gitu. Itu Tuhanmu, bukan Tuhan saya. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi di dalam perjalanannya, saudara, di dalam perjalanannya, ya, sekali lagi, bukan Anda atau saya pilih Tuhan, tapi Anda dan saya dipilih sama Tuhan. Dan setiap orang yang dipilih Tuhan selalu dijanjiin. Bukan soal apa-apa. Disertai sama dia. Yesaya 7, ayat 14. The Passion Translation. Kita lihat ayatnya. Ini keren, saudara. Tuhan sendiri ya akan memberimu satu tanda. Lihatlah, behold, perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Allah di tengah kita. Ini yang kita sering tahu dengan nama apa? Immanuel. Ada kuping saya di sini, ya, Konco Semarang, saudara. Ya, itu yang di Zoom-nya tulisannya adalah Nurpoyo Irma. Itu dari nama suaminya Pak Nur dan istrinya Irma. Nah, Irma ini selalu bilang sama saya tentang Immanuel. Ya, jadi imannya memang benar-benar Immanuel, saudara. Amin. Tuhan beserta kita. Lah, saudara, ini loh berita yang paling membuat sukacita. Dan ini diulang lagi, ditegaskan lagi ketika waktunya itu tiba, Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan menyertai Anda, itu kurang apa lagi, saudara? Dia adalah pencipta alam semesta, saudara. Saat dia ada jalan, dia adalah jalannya. Amin. Saat nggak ada pintu, dia adalah pintunya. Saat di depannya laut, ya dia yang belahnya, saudara. Halo. Kalau ada gunung gimana, Pak? Ya gampang lah diratain sama dia. Kemungkinannya sebenarnya cuma dua, saudara. Kalau ada gunung, diratakan gunungnya, atau kitanya diajak terbang. Sama aja. Amin. Nah, cuman janji yang demikian hebat itu, saudara, seringkali kita goyang-goyang, saudara. Kenapa sih? Ya. Kenapa bisa kita goyang-goyang? Karena seringkali kita berpikir menurut cara kita pikir. Ya, Pak Kris Manusama beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah, beliau cerita, jangan pernah serahkan remote control hidupmu kepada jiwamu yang memakai akal pikiran. Serahkanlah remote controlmu kepada rohmu. Biarlah roh itu yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Artinya apa? Beliau bilang, biarlah hidup kita bukan sekedar dipenuhi oleh roh, tapi dipimpin oleh roh. Galatia 5 bicara itu, Roma 8 bicara tentang hidup oleh roh.
Waduh, berarti ngeroh, Pak. Iya. Tapi ngeroh bukan manifestasinya doang, ya, saudara. Bukan ngawur, ya, sekali lagi. Mohon perhatikan dan mohon garis bawahi. Yang saya maksud dengan ngeroh itu bukan ngawur saenake dhewe, saudara. Ya, terus kayak tadi itu bilang, Tuhan bilang suruh cerai. Ya, Tuhan bilang suruh ini, Tuhan bilang suruh ini. Tuhan sopo, saudara? Halo. Amin. Hati-hati, saudara. Ya, Tuhan ngomong tidak pernah melanggar kebenaran Alkitab, saudara. Jadi kalau omongan yang dia bilang, yang dia rasakan Tuhan yang ngomong itu melewati kebenaran Alkitab, I'm so sorry, saudara. Ini harus diuji berkali-kali. Dan kalau memang ini ngelewatin kebenaran Alkitab, so sorry, saudara. Ini berisiko untuk terjadi penyimpangan, saudara. Deviasi. Oke. Jadi gimana dong? Harus fokus dan melekat. Sama siapa? Pokok anggurnya. Siapa dia? Dia sendiri, yaitu Tuhan kita. Matius 6 ayat 33. Beberapa ayat pasti saudara pernah baca atau pernah saya tayangkan di kelas-kelas kita. Tapi saya ingin remind, kenapa sih? Karena kami ingin closing di Desember ini, saudara. Di dalam closing Desember ini, ya masih ada 2 Senin lagi. Ya, jadi Senin ini, Senin depan, dan Senin berikutnya adalah Natalnya kita final. Habis itu kita libur. Liburan kemana, Pak? Liburan menikmati kasih Tuhan. Halo. Ya. Tapi kalau saudara mau WhatsApp kami, mau tanya, mau minta doa atau apa, silahkan. Kita terbuka. Amin. Jadi di atas semuanya, teruslah mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Perhatiin. Mengejar kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Maka semua hal yang kurang pentingnya akan diberikan kepadamu secara berlimpah-limpah. Ayat ini diajarkan dalam satu konteks, satu perikop tentang jangan khawatir sebenarnya. Apa yang hendak kami makan atau kami pakai. Yesus bilang, kejarlah kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Kerajaan Allah itu apa sih? Itu adalah realita Kristus, saudara. Semua hal yang kurang penting akan diberikan kepadamu secara berlimpah. Artinya apa? Semua yang nggak penting, yaitu apa sih? Berkat-berkat itu nggak penting bagi Tuhan, saudara. Dia adalah pemilik alam semesta. Ya kan? Dia yang menyediakan, dia yang menyiapkan semuanya. Ya, itu bonus saja. Ya, jadi tolong fokus terus. Nah, orang sering tanya, kerajaan Allah itu di mana? Saudara, sekali lagi kita sering terjebak pada pengertian-pengertian jasmani, pengertian jiwani. Karena otak kita sering kerjanya lebih cepat. Nggak salah banget sih. Saya bilang bukannya salah total, tapi nggak salah banget, saudara. Ya kan? Tapi ya kan kita mulai latih, saudara, untuk apa? Manusia roh kita dibikin kuat terus, saudara. Nah, manusia roh tidak akan kuat kalau Anda tidak pernah makan untuk kasih makan manusia rohnya itu. Dengan apa? Firman Tuhan. Halo. Maaf, saudara. Manusia roh cuman makanannya adalah firman Tuhan. Ayat-ayat Alkitab. Susah dimengerti, Pak. Saudara, yang ngerti bukan Anda duluan, saudara. Bukan jiwa Anda ngerti, tapi rohnya ngerti duluan. Ketika manusia dilahirkan baru, rohnya langsung baru karena tadinya rohnya mati. Ketika dia menerima Kristus, dia terima hidup kekal, rohnya dihidupkan kembali. Tapi jiwanya dirubahnya setahap demi setahap. Makanya hidup Anda menjadi hidup baru itu, Kolose 3:10 bilang apa? Ya, senantiasa diperbarui setahap demi setahap, lapisan demi lapisan. Lapisan demi lapisan. Ya, setuju, katakan amin. Sebab itu saya selalu didik anak-anak rohani kami, ya, kalau dia bicara, dia lagi sharing, lagi ngobrol-ngobrol, mengutamakan sesuatu, saya dapat ini, saya selalu tagih ayatnya mana. Kenapa sih? Ya, bukannya saya nggak tahu ayatnya atau gimana. Bisa juga saya lupa, saudara, di mana. Tapi kami ingin, saudara, supaya anak-anak semua itu ngerti groundingnya di mana. Jangkarnya di mana. Kenapa sih? Karena ketika Anda digangguin sama si jahat musuh kita, ya,
Satu-satunya senjata yang paling ampuh adalah apa? Firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes. Yesus dicobain iblis dan dia bilang, ada tertulis. Saudara jangan dibilang iblis nggak ngerti firman Tuhan, saudara. Be very careful. Saudara, iblis itu ngerti tapi tidak pernah mau percaya. Amin. Jangan sampai nanti Anda bilang ada tertulis, terus suaranya sono bilang, apa tertulisnya? Apa ya? Apa ya? Saudara, tolong. Otoritas dan kuasa itu mengalir melalui firman. Saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara, kerajaan Allah itu bukan dimensi jasmani. Itu dimensi roh. Lukas 17:21, suatu hari para orang-orang itu nanya, di mana kerajaan Allah? Yesus bilang, bukan di sini atau di sana. Karena kerajaan itu tidak ditemukan di satu tempat atau tempat lainnya. Karena kerajaan Allah sudah bertumbuh di dalam beberapa orang di antaramu. Di antara saudara dulu. Semua yang ikut saat ini dan yang absen bahkan, kerajaan Allah sudah tumbuh di dalam beberapa orang di antara saudara. Ya. Dan kerajaan Allah itu adalah seseorang, yaitu Yesus, saudara. Ya, realita kerajaan Allah tampak, ya, atau bahkan dilihat oleh orang-orang. Nah, di sini Anda menjadi garam dan terang dunia, saudara. Ketika Yesus hidup di dalam kita oleh iman, ya, ketika ini terjadi, maka orang-orang di luar akan lihat, akan tanya, siapa dia ya, kok bisa kayak gitu ya, saudara? Saya nggak tahu, saudara pernah ikut sesi di mana ada dua anak Tuhan yang luar biasa, ya, Anindita sama Pradana, yang sharing tentang pengalaman sekolahnya mereka. Ya, saya belum lama dapat update dari ibunya bahwasannya yang dapat scholarship dari Harvard ini profesornya sekarang sangat senang karena si Pradana ini ngerjain tugas dengan cara yang luar biasa bagus, saudara. Ya, dan profesor sampai berdecak kagum karena dia menciptakan sesuatu, mengusulkan atau ngerjain tugas dengan cara yang belum pernah dia si profesor ini tahu, saudara. Extra mile. Keren. Kenapa? Karena kreatif. Kenapa bisa kreatif? Karena melekat sama kreator. Halo. Saya yakin keturunan Anda akan mengalami yang sama. Amin. Halo. Ya. Saudara, kadang-kadang kita di sini lihatnya, ya kan, nggak mungkin, saudara. Nggak ada yang nggak mungkin bagi dia. Ya. Saat ini, saudara, ya, dunia lagi menunggu yang namanya vaksin untuk COVID, saudara. Tapi saudara, saya mau berdoa supaya Anda dan saya, ya kan, jangan terlalu gini loh, saudara. Kita doakan itu supaya vaksinnya jadi betul. Tapi kita fokus terus, saudara. Hidup Anda bukan tergantung dari vaksin, yang setuju katakan amin. Kita nggak boleh ngawur, yes. Hidup Anda dan saya tergantung dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Amin. Nah, saudara, saya balik lagi ayat yang di-share sama Ezra, Roma 14:17. Ya, kerajaan Allah bukanlah soal peraturan-peraturan tentang makanan dan minuman. Ya, melainkan ada di dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau terjemahan kita biasa tulisnya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau bahasa Inggris yang New King James, kalau nggak salah tulisannya bukan oleh Roh Kudus, tapi di dalam Roh Kudus. Ya, memang ini semuanya ada di dalam dimensi roh. Itu sebabnya, saudara, manusia rohnya Anda dan saya ini harus terus digedein. Kita terus melekat terus, saudara, karena semua kerajaan Allah ada di dalam dimensi itu. Ya, Efesus 1 ayat 3 berkata apa? Bersyukurlah, saudara, karena oleh
karena Tuhan, kasih karunia Tuhan, saudara dan saya itu menerima semua anugerah rohani, segala berkat rohani di dalam surga itu sudah diserahkan, diberikan buat Anda dan saya. Iya Pak, tapi cuma roh doang Pak, belum nyata. Justru itu, karena Anda kan diajarin doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Halo. Dan Anda dikasih kunci, saudara, keys to lock and unlock. Apa yang ada di surga harus diturunkan ke bumi, apa yang nggak ada harus ditutup. Amin. Saudara, jadi kerajaan Allah itu ada di dalam dimensi roh. Ya. Yang di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Amin. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Bill Johnson, waktu pertama kali saya mendengarkan dia live di Singapura 2012. Dia bilang, satu hari dia ke Belanda, perjalanan pelayanan, terus diajak sama orang sana untuk lihat bunga tulip. Ya saudara, Belanda itu terkenal bunga tulipnya. Ya, memang bagusnya luar biasa. Karena itu Tuhan yang buat, saudara. Halo? Ya. Tapi Bill Johnson waktu itu datang pas musim dingin. Sehingga dia diajak lihat tulip di dalam rumah kaca, greenhouse. Greenhouse-nya gede. Dan saya tahun lalu berkesempatan dapat anugerah Tuhan. Saya dan istri ya keluyuran ke Eropa, saudara. Dan kami sempat lihat pas bunga tulip itu. Memang yang di dalam greenhouse, jadi waktu itu lagi musim tulip, jadi kita bisa lihatnya di luar. Tapi yang di dalam greenhouse-nya, rumah kaca, itu lebih bagus, gede-gede. Jadi Bill lihat pada saat winter, musim salju, di dalam greenhouse, karena di luar greenhouse, tulip akan mati. Di dalam greenhouse, tulipnya subur. Kenapa? Karena ada cuaca yang diatur. Nah, kerajaan Allah itu diumpamakan demikian. Anda dan saya itu adalah dalam satu dimensi roh, di mana cuacanya diatur sama surga. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Ada amin? Nggak usah takut. Karena di dalamnya ada kebenaran. Bukan fakta loh di dalamnya. Ada kebenaran. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Dan 3 hal ini yang akan menjadi pokok bahasan di dalam 3 Senin di Desember ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingat tentang identity ya. Anda dan saya itu human being, bukan human doing. Tapi dari being itulah kita doing. We are praying not for victory, but from victory. Kita berdoa bukan menuju kemenangan, tapi dari kemenangan. Yang setuju katakan amin. We are gini, our journey is not for identity, but from identity. Amin. Iblis itu kurang ajar, saudara. Identitas yang sudah dikasih diputer sama dia, ya, sehingga apa? Sehingga harus doing dulu baru dapat. Tapi Tuhan Anda itu beda. Being-nya diberesin dulu, ya kan? Karena being-nya itu dikasih, itu karunia, anugerah. Nah, setelah itu Anda doing bersama dia. The main goal is relationship. And the method is partnership. Metodenya kemitraan. Ya memang hal identity ini memang sesuatu hal yang sangat-sangat krusial dan urgent. Ya, karena kalau saudara dan saya tidak melekat kepada Tuhan dan mengerti kebenaran identitas ini, kita akan goyang terus. Nah, saya berharap kita akan terus melekat dan ngerti, semakin ngerti. Nah, termasuk soaking adalah satu art atau satu seni sebenarnya yang harusnya kita menjadikan itu sebagai satu gaya hidup supaya kita bisa mengerti Tuhan bicara. Kita terlalu sering hanya meminta-minta tapi nggak pernah ngasih kesempatan untuk dia yang berbicara. Nah,
Oke, sekarang saya akan masuk kepada closing daripada teaching saya adalah tentang kebenaran. Sekali lagi, kebenaran bukanlah fakta, saudara. Tapi kebenaran adalah sesuatu yang Tuhan tanam dalam diri Anda. Ya, sejak mulanya. Termasuk di dalamnya kebenaran ini adalah tentang identitas Anda dan saya. Saya ajak Anda lihat Yohanes 14 ayat ke-6. Ya, Yesus menjelaskan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Saudara perhatiin ya, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang mendekat kepada Bapa kecuali melalui persatuan dengan aku. Saudara lihat, tidak ada seorang pun yang datang mendekat kepada Bapa kecuali melalui persatuan dengan aku. Dalam keintiman. Jadi di dalam soking Anda akan ngalamin ini. Ya. Karena mengenal aku berarti mengenal Bapakku juga. Makanya saya bilang, Anda tidak akan bisa mengerti tentang diri kita, realitas sejati kita siapa, kecuali kita mengerti dia itu siapa. Amin. Saudara yang saya kasihi, ya, siapkan dirimu terus, saudara, untuk mengerti dia lebih lagi. Baca Alkitab yang banyak. Ya, kalau nggak ngerti nanya bagus, saudara. Tapi jangan berhenti. Saya lanjut lagi dengan Yohanes 14, 16, 17. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lihat, saudara, seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. 17-nya. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara akan diam di dalam kita, yaitu roh kebenaran. Kalau Anda lihat ini di ayat 26 ditulis, saudara, roh kekudusan itu yang menyertai yang ada di dalam kita, dialah mengajarkan segala sesuatu, saudara. Dia yang mengajarkan. Nah, bagaimana Anda dan saya bisa diajar dengan baik kalau kita nggak pernah nyediain kesempatan untuk dia bicara? Karena dia itu roh kudus yang sangat tertib, yang sangat sopan, saudara. Dan lebih dari itu dia yang sangat mengasihi Anda dan saya. Ya, makanya seringkali kalau kita lagi kesel, lagi marah-marah, lagi ngamuk-ngamuk, saudara, ya dia akan tunggu sampai Anda tenang dulu, be still. Karena kalau Anda nggak still, Anda nggak tenang, Anda akan ngerti Tuhan ada di mana. Ya, saudara. Makanya dalam segala hal, saudara, belajar untuk tenang dulu. Percayalah, dia tidak pernah meninggalkan Anda. Amin. Saudara, Yohanes 8:32. Ya, The Passion tulis, for if you embrace the truth. Ketika saudara dan saya memeluk kebenaran itu, karena kebenaran adalah dia sendiri, it will release true freedom into your lives, into your lives. Itu akan melepaskan semua kemerdekaan yang benar kepada hidup saudara semua. Kalau engkau memeluk kebenaran itu. Tapi ingat ya, kalau Alkitab bilang it will release true freedom, saudara, bukan berarti seenaknya. Ya, saudara, kasih karunia Tuhan, grace is not a license to make a sin. Kasih karunia itu bukan izin untuk kita berusaha enaknya atau ngawur atau berdosa. Ya, tapi justru karena Anda dan saya dijadikan anak, ya, Anda ngerti kan kalau anak itu tidak belepotan, tidak seenaknya, ya, kita ngerti kebenaran itu. Saudara, Yohanes 16:13 ini termasuk favorit. Ya, ayat ini luar biasa. Tetapi ketika roh yang memberikan kebenaran itu datang, dan roh itu sudah datang ternyata, dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Dan dia akan mengungkapkan secara profetik kepada kalian apa yang akan datang.
Tuh saudara, kurang apa lagi? Kalau roh yang memberi kebenaran itu datang dan sudah datang, dan sudah ada di dalam saudara dan saya, dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Ini kebenaran tentang destiny Anda. Kebenaran dari setiap langkah yang harus Anda tempuh. Saudara, Anda tidak bisa bilang Tuhan paksakan kehendakmu. Nggak bisa, saudara. Dia selalu akan ngasih free will. Dia sangat mengasihi Anda, jadi dia tidak akan membuat Anda jadi robot. Tidak akan pernah itu. Tapi dia akan menyampaikan pesannya dari Bapa. Ya, yang ini kan menjadi tuntunan. Buat saudara selalu ada pilihan. Saudara, ya, kalau kami diskusi ini, ya kan, suatu hari saya diingatkan sebuah lagu ketika kita masih sekolah minggu dulu. Itu selalu ada lagu gini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa bergelori. Lagunya udah nggak beken, saudara, nggak ngetren, tapi kata-katanya luar biasa. Saudara, selalu pilihlah apa yang Tuhan siapkan. Bagaimana kita bisa menyiapkan? Gini, bagaimana kita bisa tahu ini yang Tuhan atau ini yang bukan? Nggak ada cara lain kecuali Anda melekat sama sang pokok anggur. Bagaimana prakteknya? Soaking is a lifestyle. Saudara, dari beberapa ayat tadi dan beberapa kesaksian tadi, ya, tadi Pak Wesley sempat promote tentang School of Worship. Tahun depan kita akan buka lagi online kelas. Tolong kalau Anda ingin mulai tanya-tanya sekarang. Kami juga kadang perlu tahu Anda bisanya pagi atau malam. Kita akan melayani Anda. Ya, kita juga lagi berdoa untuk ya melayani semakin banyak orang. Bukan untuk kami, saudara. Tapi supaya nama Tuhan semakin ditinggikan. Buka hatimu, kita akan tenggelam di dalam kasih-Nya. Dan mulai berlatih, Tuhan bicara apa? Silakan Ria. You're more real than the ground I'm standing on. You're more real than the wind in my lungs. Your thoughts define me, and you're inside me, and you are my reality. And I belong to you. Oh, Abba, I belong to you. You're closer than the skin on my bones. You're closer than the song on my tongue. Your thoughts define me. You're inside me, and you are my reality.
I belong to you. Oh, Abba, I belong to you. Oh, Abba, I belong to you. Oh, Abba, I belong to you. You came running down my prodigal road. You came running with a ring and a robe. And grace is a collision on the way back home with the arms of a father who won't let go. You came running down my prodigal road. You came running with a ring and a robe. And grace is the collision on the way back home with the arms of a father who won't let go. Oh, Abba, I belong to you. Abba, I belong to you. This is the truth of who I am. This is the truth that I am yours. Nothing can deceive me anymore, for I know who I am. For I know who I am in you. Oh, let His truth sing into my heart. Let His truth sing into my heart. This is not just a sweet word. This is not just a sweet word. But this is what you say of me. And this is what you say of me. Oh, I know, I know, I know who I am. Oh, I know who I am. This is the truth I choose to believe. Abba, I belong to you. Oh, Abba, I belong to you. Saya berdoa supaya setiap saudara bisa disingkapkan semua kebohongan-kebohongan yang selama ini ditanam oleh musuh atau si jahat. Sehingga
Karena sudah begitu lamanya, kadang-kadang kita menganggap itu adalah kebenarannya. Seperti misalnya dari kecil Anda diomongin, kamu tuh selalu begini-begini, dan itu Anda tanamkan sebagai kebenaran karena seringnya faktanya Anda begitu. Malam ini saya minta saudara, saya minta dengan sangat supaya setiap Anda bisa mengerti kebenaran yang Tuhan berikan buat Anda. Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang sejati. Itu bukan bicara tentang fakta. Mungkin satu hari Tuhan, saya nggak tahu, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Mungkin ada 1, 2 atau beberapa yang diminta Tuhan untuk menulis atau melukis bahkan. Mungkin Anda bilang, nggak pernah aku dari dulu melukis selalu gagal. Coba saudara berdoa lagi. Siapa yang ngerti nanti lukisan Anda tiba-tiba Tuhan suruh, walaupun itu cuma berupa sketsa, Tuhan berikan pada seseorang, sahabat atau teman Anda. Dan itu merupakan satu prophetic message. Atau mungkin Anda disuruh nulis sesuatu, satu renungan singkat. Atau bahkan untuk masak, saudara. Mungkin Anda bilang, dari kecil aku nggak pernah bisa masak. Kalau masak selalu dibilang bumbunya aneh. Tangannya bukan tangan tukang masak. Saudara, bukan begitu. Atau lebih dalam lagi, ada yang merasa diomongin dari kecil tidak bahkan untuk sekolah. Saya bilang stop berpikir itu. Kebenarannya adalah anak yang dikasihi, the prince and the princess. Arise, my sons and my daughters. Arise and shine. Acara sebentar lagi akan selesai. Tapi Roh Kudus di dalam Anda tidak akan selesai. Kami berdoa supaya Dia menyingkapkan sampai dengan malam ini dan seterusnya semua kebenaran, untuk mencabut semua kebohongan, semua fakta yang sebenarnya bohong, yang ditanam selama bertahun-tahun. Di dalam nama Yesus Kristus kami patahkan itu semua, dan kami ganti dengan semua kebenaran yang Roh Kudus tanamkan dalam hidupmu. Bahwa engkau adalah putra dan putri yang dicinta sama Tuhan. Dan Tuhan menyertai Anda. Immanuel. Bukan kadang-kadang Immanuel, tapi always Immanuel. Dan Anda melekat selalu sama Dia. Terima kasih Bapa. Kalau malam ini seluruh keluarga, saudara-saudara kami di Reva Family ini beristirahat. Roh Kudus, hamba-Mu minta, aku minta, nyatakan diri-Mu Tuhan. Dan biar anak-anak-Mu ngerti kebenaran yang sejati, kenapa mereka lahir, dan mereka itu dipilih. Mereka bukan menjadi pembawa masalah, justru mereka akan jadi solusi dari masalah-masalah yang ada di dunia ini. Di dalam Yesus kami berdoa.